Saudara-saudari yang terkasih, saat ini bisa dikatakan hampir semua dari kita itu memiliki HP. HP itu perlengkapan untuk komunikasi yang meliputi 3 perangkat utama. Satu yang disebut sebagai hardware itu barangnya, itu mirip dengan komputer. Bagian kedua yang utama yang disebut software. Kalau komputer sama, ada softwarenya, artinya itu programnya, atau berbagai macam turunan dari program itu aplikasi yang kita gunakan di handphone kita. Tetapi perangkat hardware dan software itu tidak akan ada gunanya kalau tidak ada sinyal. Maka itu 3 perangkap yang menyatu di dalam barang yang kita sebut sebagai handphone yang setiap kali kita gunakan untuk komunikasi. Diri kita itu mirip dengan HP. Ada 3 perangkat utama ya, atau 2 perangkat utama. Yang pertama adalah perangkat fisik. Perangkat fisik itu tadi yang disebut sebagai hardware, perangkat lunak, software, dan di dalam diri kita ada roh yang menggerakkan. Hardware dan software itu termasuk dalam raga, badan, raga kita, diri kita. Raga kita itu ya secara lebih detail lagi, ada yang kelihatan dan ada yang tidak kelihatan. Yang kelihatan itulah yang disebut tadi disamakan dengan hardware, yang tidak kelihatan software kalau handphone. Yang kelihatan apa? Fisik kita, mata kita, tubuh kita, anggota tubuh kita, anggota badan kita, semua yang kelihatan, yang bisa langsung terlihat. Hal-hal yang tidak kelihatan, software kita, tetapi masuk di dalam raga atau tubuh kita itu ada 2 hal utama. Bisa ditambahkan yang lain-lain, tetapi yang utama adalah pikiran kita. Dan yang kedua, emosi di dalam diri kita. Ada yang bisa melihat pikiran? Tidak ada. Yang tahu pikiran di dalam diri kita ya kita sendiri. Orang lain tidak bisa melihat pikiran kita. Ada yang bisa melihat emosi kita? Mungkin yang terlihat adalah efek dari emosi kita yang muncul, misalnya ketika kita marah lalu tampak dalam raut wajah kita, ketika kita tertawa, ketika kita bergembira, tampak dalam wajah kita, tampak dalam hardware-nya. Ya, tetapi emosi yang sedang kita rasakan di dalam diri kita itu tidak terlihat. Tetapi itu masuk di dalam raga kita, dalam tubuh kita. Kenapa masuk dalam raga kita? Karena emosi itu muncul karena didukung oleh apa yang ada secara fisik di dalam diri kita. Itu adalah hasil dari syaraf-syaraf yang ada di dalam tubuh kita. Ya. Dalam diri kita itu ada syaraf malu, ada syaraf gembira, ada syaraf marah. Nah, ketika ada suatu reaksi terhadap suatu keadaan, kita merasa marah, nah itu yang bekerja adalah saraf-saraf marah di dalam diri kita. Saraf itu fisik, ada di dalam tubuh kita. Begitu juga pikiran. Pikiran kita tentang sesuatu itu muncul dari mana? Dari otak kita. Otak itu secara organ tubuh nyata ada. Ya. Kalau kepala kita dibelah itu ada organ otak kita di sana.
muncul dari sesuatu yang fisik juga. Maka itu masuk di dalam tubuh kita. Sementara kita juga menyadari bahwa diri kita itu bukan hanya terdiri dari badan saja atau tubuh saja, tetapi kita memiliki jiwa. Kita memiliki roh di dalam diri kita. Dan keyakinan itu muncul dari pewartaan sabda Tuhan bahwa ketika manusia diciptakan, Allah menghembuskan nafasnya di dalam diri kita, di dalam diri manusia. Bunda Maria yang kita rayakan hari ini, peringatan diangkat ke surga, secara bagian tubuh itu mirip, bahkan bisa dikatakan sama dengan kita karena sama-sama manusia. Tetapi ajaran tentang Bunda Maria diangkat ke surga mau menegaskan bahwa Bunda Maria itu pada saat dia mengakhiri hidupnya di dunia, dia diangkat ke surga badan beserta jiwanya, beserta rohnya. Kita mungkin pernah mendengar beberapa kisah tentang orang kudus yang menceritakan bahwa ada orang-orang kudus tertentu yang setelah wafatnya, lalu sekian puluh tahun kemudian digali makamnya, itu didapati bahwa badan mereka masih dalam keadaan utuh. Mereka mengalami kematian, tetapi setelah dimakamkan badannya masih dalam keadaan utuh, tidak membusuk. Misalnya yang terkenal adalah Padre Pio yang kita kenal dengan mukjizat Ekaristi, Santo Yohanes Maria Vianney yang juga ditemukan jenazahnya ketika dibongkar kuburnya masih dalam keadaan utuh, Santa Clara. Nah, ada beberapa orang kudus yang jenazahnya dalam keadaan utuh. Manusia pada umumnya setelah kematian dikuburkan, jenazah akan mengalami pembusukan dan pada akhirnya menjadi tanah. Ya, itu yang selalu kita ingat ketika kita merayakan Rabu Abu. Kita berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu. Apa yang membedakan Bunda Maria dengan orang-orang kudus yang seperti itu tadi, jenazahnya masih tetap utuh? Gereja tidak memberikan penjelasan secara detail bagaimana akhir hidup Maria itu. Apakah dia wafat dulu? Setelah wafat lalu dikuburkan, dan setelah beberapa hari kemudian didapati jenazahnya tidak ada di dalam kubur. Gereja memberikan ajaran tentang Bunda Maria diangkat ke surga berdasarkan pewahyuan yang disampaikan dalam kitab suci, dalam kitab Wahyu. Bacaan pertama hari ini di mana digambarkan tentang seorang wanita yang mengandung dengan 7 mahkota, dengan 12 bintang. Dan juga pewartaan nabi-nabi pada zaman dahulu yang menyebutkan secara tidak langsung tentang Bunda Maria, tetapi juga mendasarkan ajaran itu berdasarkan tradisi yang berkembang di tengah-tengah gereja awal. Salah satu cerita yang berkembang misalnya kenapa makam Bunda Maria itu dibongkar dan lalu didapati ternyata jenazahnya sudah tidak ada, karena Thomas, salah satu di antara para rasul itu dalam perjalanan waktu dia pergi ke daerah India mewartakan Injil Tuhan di sana, lalu mendengar berita tentang Bunda Maria yang wafat, dia kembali. Nah, atas permintaannya karena dia ingin melihat Bunda Maria, maka makam itu dibongkar dan ternyata sudah tidak ada jenazahnya. Tetapi apapun yang terjadi, entah itu Bunda Maria itu wafat dulu, dikuburkan, lalu jenazahnya tiba-tiba tidak ada karena diangkat ke surga,
gereja memberikan ajaran itu dengan keyakinan bahwa apa yang dialami oleh Bunda Maria tidak akan terlepas dari apa yang dialami oleh Yesus putranya. Kalau Yesus mengalami kematian dan lalu dibangkitkan pada hari ketiga, maka akan menjadi lebih masuk akal kalau Bunda Maria pun mengalami kematian juga, sama seperti Yesus putranya. Karena Bunda Maria adalah murid pertama Yesus, meskipun dia adalah ibunya, tetapi dia sekaligus juga adalah teladan sebagai murid yang pertama dari putranya Yesus. Pengangkatan Bunda Maria ke surga juga dikaitkan dengan ajaran lain. Jadi ada beberapa peringatan Bunda Maria itu kita tidak tahu tidak ada pernyataan jelasnya di dalam kitab suci, tetapi itu berdasarkan dogma yang misalnya salah satu adalah dogma yang mengajarkan Bunda Maria dikandung tanpa noda dosa. Kita peringati setiap 8 Desember. Jadi perayaan hari ini adalah konsekuensi dari dogma sebelumnya. Kalau Bunda Maria itu dikandung tanpa noda dosa, maka ia yang adalah juga keturunan Hawa termasuk kita itu mengalami kematian karena dosa asal. Nah, Bunda Maria dan kematian dan pembusukan badan kita. Bunda Maria kenapa tidak mengalami pembusukan badannya? Karena dia meskipun keturunan Hawa tapi dia dikandung tanpa noda dosa. Jadi kira-kira begitu penjelasan sederhana tentang perayaan hari ini, tetapi menjadi lebih penting bagi kita bagaimana kita memaknai perayaan ini, di mana perayaan ini sebetulnya jatuh pada tanggal 15 Agustus, tetapi lalu dirayakan menjadi hari raya pada hari Minggu terdekat dengan tanggal 15. Nah, Minggu terdekat dengan 15 hari ini. Semua gereja merayakan hari raya ini pada hari ini. Pengangkatan jiwa dan badan. Nah, kita bisa merenungkan tentang bagaimana kita itu mengalami kehidupan kita dengan berbagai macam hal yang ada di dalam diri kita tadi, ya. Ada hardware dan software tadi, ya. Ada raga kita yang terdiri dari raga yang tak kelihatan, raga yang kelihatan, tetapi juga ada roh, ada jiwa yang menghidupkan kita, yang memberikan energi untuk kita. Saudara-saudari yang terkasih, disadari atau tidak disadari, kita itu seringkali terseret atau terpengaruhi oleh yang namanya raga. Kalau kita mau bicara tentang raga secara fisik. Ketika kita dalam keadaan lapar, maka seringkali lalu untuk melakukan hal yang lain itu menjadi terganggu. Ya, mau belajar tidak bisa konsentrasi, mau bekerja tidak bisa konsentrasi karena lapar. Hal fisik di dalam diri kita. Mungkin sekarang juga sudah ada yang lapar. Ya. Atau bahkan sebaliknya, ketika kita kenyang pun terlalu kenyang, diri kita itu bisa terganggu. Siang-siang setelah makan siang, ya, harusnya melanjutkan ngajar, masih ada jam kosong, guru-guru ini jam kosong mungkin masih menunggu, ngantuk, ya. Kekenyangan juga mempengaruhi diri kita. Itu hal yang fisik, yang sederhana yang biasa kita alami. Apalagi berkaitan dengan hal-hal yang tidak kelihatan. Kita seringkali mengalami bahwa diri kita itu sangat dipengaruhi oleh apa yang disebut raga kita yang tidak kelihatan tadi. Raga, pikiran dan emosi kita. Baru keluar dari gereja, baru berdoa kepada Tuhan, memuji Tuhan, keluar
keluar parkiran sana, mobil, tiba-tiba ada motor, hampir nyerempet mobil, langsung yang keluar ya emosi, marah. Nah, emosinya bisa macam-macam. Emosi itu bisa membuat kita melakukan sesuatu yang lalu begitu saja, tidak akan dipikir seperti itu ya, karena muncul secara spontan. Begitu juga pikiran kita. Apa yang kita pikirkan itu seringkali juga menimbulkan reaksi di dalam diri kita secara spontan. Artinya apa? Itu menyeret diri kita. Emosi menyeret diri kita, pikiran pun bisa menyeret diri kita. Kalau kita berpikir ya, negatif tentang seseorang, maka ketika bertemu akan langsung membuat kita melakukan sesuatu yang selaras dengan pikiran itu. Entah kita menghindar, kalau bisa tidak ketemu orang itu ya. Atau ya sudah tidak menghindar tetapi cuek saja ya, tidak usah menyapa. Pikiran bisa menyeret diri kita. Apa yang membuat Bunda Maria dinyatakan diangkat ke surga jiwa raganya? Karena gereja meyakini bahwa Bunda Maria tidak terseret oleh badannya, oleh raganya. Baik itu raga secara fisik maupun raga yang tak kelihatan tadi. Raga secara fisik adalah fisik tubuhnya yang tak kelihatan, pikiran dan emosinya. Dan ini bisa kita lihat dari bacaan yang kita dengarkan hari ini. Mari kita baca sekali lagi Kidung Maria. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Kelanjutannya cukup panjang, itu isinya adalah sejarah keselamatan. Tetapi yang menarik adalah yang dikatakan oleh Bunda Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Bunda Maria bukan mengatakan aku memuliakan Tuhan, jiwaku, roh di dalam diriku memuliakan Tuhan. Kita itu kadang-kadang kalau gembira, saking gembiranya itu bisa mengungkapkan begitu heboh. Ya. Kita tidak mendengar cerita Bunda Maria itu bergembira lalu berteriak-teriak dengan lebay begitu. Kadang-kadang ada orang yang lebay, bergembira begitu heboh, begitu sedih langsung menciut. Ya. Itu kan kelihatan sesuatu yang ada di dalam emosinya mempengaruhi fisiknya. Nah, Bunda Maria itu menanggapi pengalaman kegembiraan maupun pengalaman duka citanya dengan kesadaran, sehingga ia tidak terseret oleh kegembiraan itu, tidak terseret oleh kedukaan itu. Meskipun kita kenal Bunda Maria itu mengalami kedukaan bertubi-tubi, 7 kedukaan. Ya, nanti dicari sendiri 7 kedukaan, saya tidak akan membahas itu ya, terlalu panjang. Nah, intinya adalah Bunda Maria menyadari raganya, apa yang ada di dalam dirinya, keadaan fisiknya maupun emosinya, pikirannya, sehingga bisa menanggapi itu juga dengan penuh kesadaran. Lalu dia bisa mengatakan jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sekarang kalau dipikir secara manusiawi, ini Bunda Maria ini setelah dia menerima kabar malaikat Gabriel memberitahu dia, kamu akan mengandung Yesus. Sebagai seorang yang masih sangat muda, usia sekitar 14 tahun, 13-14 tahun, 14-15, ya sekitar belasan tahun, belum sampai 20 tahun. Mendapat kabar seperti itu, apa yang kira-kira bergejolak di dalam dirinya, ya, sebagai manusia kita bisa membayangkan itu. Tetapi Bunda Maria yang pasti juga mengalami keadaan seperti itu, dia menanggapi itu dengan penuh ketenangan dan yang lebih utama adalah dengan penuh kesadaran. Sehingga setiap pengalaman yang menyangkut atau yang terkait dengan apa yang menimpa badannya, raganya, ditanggapi dengan penuh kesadaran dan bahkan melalui itu dia bisa memuliakan Allah. Maka perayaan hari ini sebetulnya
Pertama, memberikan peneguhan untuk kita bahwa kita yang memiliki badan yang sama dengan Bunda Maria pada saatnya nanti akan mengalami juga rahmat keselamatan, kehidupan kekal yang dialami oleh Bunda Maria setelah akhir hidupnya. Dia menjadi manusia pertama yang menjadi contoh, inilah masa depan hidup kita. Kalau Yesus berbeda, Yesus itu adalah manusia dan Tuhan. Bunda Maria bukan manusia dan Tuhan, maka kita tidak menyembah Bunda Maria. Kita menghormati Bunda Maria, dia manusia pertama yang mengalami kehidupan akhir seperti Yesus putranya. Dan itu menjadi model untuk perjalanan hidup kita. Yang kedua adalah bahwa kita bisa sampai pada apa yang menjadi model itu kalau kita belajar dari waktu ke waktu untuk bisa menyadari kehidupan kita ini sehingga kita tidak mudah terseret oleh badan kita. Ini bukan hal yang mudah karena seringkali yang menyeret kita itu muncul secara spontan, emosi kita, pikiran kita. Maka ini adalah pelajaran seumur hidup. Bagaimana kita hari demi hari mengarahkan pada model itu, mengarahkan diri pada model itu dengan sesuatu yang sederhana. Bagaimana kita belajar menyadari emosi kita, pikiran kita, dan belajar untuk tidak membiarkan diri kita mudah terseret oleh itu. Kalau disadari kita akan sedikit demi sedikit tidak spontan. Ya. Ketika marah, kita marah terbiasa untuk disadari, saya marah. Ya. Mungkin awal-awal akan tetap spontan, ya, tetapi semakin sering disadari kita akan mulai melihat itu dengan lebih jernih. Sehingga badan kita, tubuh kita, diri kita secara keseluruhan tidak mudah terseret oleh hal-hal fisik ini tadi. Oleh hal fisik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Ketika kita sakit, dalam keadaan sakit, kita itu bisa begitu merasa down, ya, semangatnya lalu mungkin tidak ada semangat sama sekali untuk bekerja. Tetapi coba sekali-sekali, ya, kalau kita dalam keadaan kurang sehat, ya, kalau saya bisa mengatakan ini karena sudah mempraktekkan, ya, kadang-kadang sedang tidak enak badan, ya. Kalau kita memanjakan diri kita lalu tidur, kadang-kadang itu kalau saya mengalami justru lalu lebih lama, ya, sakitnya itu, ya. Tapi kalau kita meyakinkan diri kita, saya bisa. Lalu melakukan sesuatu di luar hal yang tadinya mungkin kita anggap tidak mampu, kita bisa. Itu artinya apa? Kita menyadari ada fisik kita yang sehat, yang tidak sehat, tapi kita tidak mau kita dikendalikan oleh keadaan tidak sehat itu. Nah, ini adalah dengan kata lain bahasa populernya bagaimana kita berpikir positif. Nah, bahasa imannya, bahasa dalam konteks iman kita, bagaimana kita menjadikan semua pengalaman-pengalaman manusiawi kita, baik itu yang berkaitan dengan badan fisik kita maupun yang tak kelihatan tadi, emosi, pikiran itu tetap menjadi sarana kita untuk bisa memuliakan Tuhan. Dan ini yang terjadi pada Bunda Maria. Jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Mari kita mohon rahmat supaya hari demi hari kita bisa mengarah pada satu model yang kita rayakan hari ini. Model Bunda Maria yang tidak dikendalikan oleh raganya, maka dia diangkat ke surga jiwa dan badannya. Kita hening sejenak.